Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat kehidupan dunia memang selalu berjalan tanpa kita sadari. Rasanya baru kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan, sekarang sudah akan berlalu dan meninggalkan kita. Tidak terasa pula sekarang kita berada di malam 29 yang berarti 1 atau 2 hari lagi kita akan masuk di Idul Fitri. Yang dimana pada saat itu kebanyakan kaum muslimin seluruh dunia bersukacita, bergembira. Mereka bergembira karena merasa telah Ramadan yang dipenuhi dengan ibadah, dengan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang bersukacita mungkin karena niatnya sifatnya duniawi, karena dia tahu dia akan pulang kampung, mudik, ketemu dengan keluarga dan kerabatnya, sebagaimana tradisi kita di Indonesia ini. Dan ada orang-orang yang bersukacita mengucapkan Alhamdulillah, dan saya berharap kita tidak ada dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang mengucapkan Alhamdulillah di Idul Fitri karena lepas dari berbiara ibadah, tanda kutip, mengucapkan Alhamdulillah karena tidak lagi berpuasa, Alhamdulillah tidak lagi salat malam, Alhamdulillah tidak lagi baca Al-Quran, dan yang lebih parah lagi, Alhamdulillah karena saatnya lagi kembali mengulangi maksiat yang dikerjakan sebelum Ramadan yang lalu. Ini yang kita maksudkan golongan yang sebenarnya merugi, dan ini banyak sekali. Makanya banyak di antara kita jamaah sekalian, kalau telah tiba bulan Syawal, seperti seakan-akan lepas baju iman, sudah malas segala-galanya. Inilah hal yang akan kita perbaiki pada kesempatan kita sekarang ini. Bulan Ramadan adalah bulan pelatihan, di mana kita dilatih, dididik langsung oleh Allah, dan seluruh umat Islam wajib mengikuti programnya. Ramadan ini jamaah sekalian bukan hanya sekedar puncak kita bersaing satu sama lain dalam beribadah, bukan hanya sekedar ramai-ramaikan ibadah di masjid, ramai-ramai baca Al-Quran, ramai-ramai puasa, bahkan bukan hanya sekedar itu. Memang secara individu kita sudah dilatih untuk mencapai tingkat ketakwaan. Kalau Ramadan tidak berubah kita jadi lebih baik, menjadi lebih alim, lebih soleh dan soleha, lalu kira-kira kapan kita akan berubah? Sebelum penuh jiwa raga kita terbiasa puasa, terbiasa sholat tarawih, terbiasa bangun sepertiga malam, makan sahur yang merupakan waktu mustajab doa, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa hari sholat berjamaah di masjid, terbiasa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan selama Ramadan, kalau orang puasa itu memang mayoritas waktunya terikat dengan ibadah, dari mulai sahur sampai azan maghrib, ibadah terisi dengan ibadah, plus lagi malamnya diisi dengan salat malam atau salat tarawih. Sebentar kita istirahat, mengobrol sama teman atau kerabat, kemudian kita tidur malam, kembali lagi ke kisah yang sama. Dipadatkan atau di dalam tanda kutip dipaksa untuk beribadah. Semua itu jamaah sekalian rahimahullah, bukan untuk dikenal, tetapi untuk dipraktekkan. Ramadan kali ini, dan memang kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada Ramadan, karena kita dilatih oleh Allah sampai kita melalui Ramadan untuk menjadi manusia yang ketika mendengarkan hadis Nabi SAW, akhlak kita menjadi baik, kita jadi lebih santun, tata krama kita jadi lebih baik. Kata Nabi SAW, "Jika kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth fala yafsuq fala yasqa, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shawim." Kalau kalian sedang berpuasa, kalau kalian sedang mengikuti program Ramadan itu, lagi puasa, banyak larangan-larangan, dan tidak boleh melihat hal-hal yang haram, mendengar hal-hal yang haram, tidak boleh ini dan itu. Maka kata Nabi, jangan kalian bakhar, tidak boleh mengatakan pada selain pasangan yang halal, dan jangan busuk, yakni sentuhan fisik, dan jangan yasmok, yaitu bertengkar, ribut, atau bertengkar dengan sesama kita. Kalau kalian diajak bermaksiat atau bertengkar sementara kalian puasa, katakan saya sedang berpuasa. Sebulan penuh kita
kita dilatih untuk itu. Mestinya sekarang kita menjadi lebih baik. Mestinya. Dan jemaah sekalian, kalau Ramadan tidak bisa menuntut Anda menjadi lebih baik, kira-kira kapan lagi? Apakah kita menunggu malaikat maut tiba datang? Tunggu stroke yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba terpakai atau yang lain? Tunggu tiba-tiba bangkrut usaha? Sampai kata Nabi SAW, maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, dan sebelum keluarnya Dajjal. Diingatkan selalu oleh Nabi SAW. Maka dari itu mari kita maksimalkan, karena ini adalah kesempatan emas. Semua dalih dan penceramah hanya bisa mengajak seperti yang saya lakukan sekarang ini. Namun penentu keputusan adalah Anda sendiri. Dan ingat, peluang menjadi lebih baik adalah sebuah prestasi, dan bertahan pada keburukan adalah sebuah keburukan dan harus kita hindari. Dan harus kita sendiri yang berubah. Allah yang Maha Pemurah tidak akan menurunkan tangannya dan mengubah kita menjadi lebih baik atau maksa kita ibadah. Namun harus kita bergerak sendiri. Semua syaitan, jin dan manusia jangan didengar, harus berubah jemaah sekalian. Manusia yang cerdas adalah manusia yang kalau datang peringatan maka dia berubah. Itu yang penting. Jangan nanti tunggu ada ustaz baru imannya naik bertambah. Jangan pula nanti tunggu ada pengajar taslim baru mau mengaji. Tidak, jemaah sekalian. Ilmu yang penting, karena ilmu yang penting didapatkan lalu diamalkan. Itu yang penting karena tujuan majelis ilmu untuk mengubah diri masing-masing. Kalau kita datang majelis ilmu lalu tidak berubah, percuma hadir. Dan jangan sekali lagi terpengaruh dengan syaitan manusia dan jin yang membuat kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu jemaah sekalian. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke dalam hatinya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itulah penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Menyesallah jemaah sekalian. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian itu pada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sungguh tidak, kata Allah, sungguh itu adalah perkataan yang sia-sia, dan di hadapan mereka adalah barzakh sampai pada hari kiamat. Maka hendaklah kita berhati-hati dan harus memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum penutup, kami mau menyampaikan pesan. 100 tahun dari sekarang adalah tahun 2123. Semua orang yang mendengar ini sudah ada di bawah tanah. Tubuh kita akan menjadi bagian dari tanah. Pada masa itu, tujuan nasib kita sudah Allah tetapkan. Sementara itu, rumah kita yang kita tinggalkan saat ini akan menjadi milik orang lain, dan pekerjaan kita akan digantikan oleh orang lain. Sementara itu, orang-orang tidak akan lagi menyebut nama kita. Lagi kita akan dilupakan. Kapan terakhir kita mengingat kakek buyut kita? Seberapa sering kakek buyutmu ada di dalam ingatanmu? Kehadiran kita di bumi saat ini dengan segala kegaduhan yang kita buat dan dipenuhi dengan air mata, yaitu kehidupan yang sama dengan yang dilalui oleh pendahulu kita yang tidak terhitung jumlahnya, dan akan terus diteruskan oleh generasi yang tidak terhitung jumlahnya setelah kita. Setelah kita tiada, setiap generasi yang melewati masa-masanya masing-masing hampir tidak punya waktu untuk leha-leha di dunia ini sebelum meninggalkannya, dan tidak terpuaskan juga bahkan hanya untuk sepotong ambisi. Hidup kita kelihatannya jauh lebih pendek dari yang kita bayangkan. Pada tahun 100 tahun ke depannya, setiap diri kita akan menyadari bahwa di dalam kubur betapa tidak berartinya kita dahulu